Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa di perkuliahan kita pada hari ini. Kali ini kita berjumpa di mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Nah, pada seluruh mahasiswa silakan menyimak materi ini dari awal sampai akhir sehingga dapat memahami materi ini dengan baik. Baiklah mahasiswa sekalian, pada pertemuan ke-13 hari ini di mata kuliah Asas-Asas Manajemen, kita akan mempelajari tentang kepemimpinan. Mulai dari konsep pengertian, teori hingga tipe gaya kepemimpinan. Mari kita mulai. Yang pertama tentang pengertian, konsep tentang kepemimpinan. Apabila kita ingin mempelajari dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemimpinan, perlu terlebih dahulu kita mengerti dan paham arti atau batasan istilah kepemimpinan. Nah, pemahaman terhadap batasan tentang kepemimpinan adalah awal yang sangat penting dalam mempelajari, memahami, menganalisis, dan menarik kesimpulan terhadap hal tersebut. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin, mempunyai awalan P dan akhiran an yang menunjukkan sifat yang dimiliki oleh pemimpin itu. Kata pemimpin ataupun kata pimpin di sini yaitu mengandung pengertian yang mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Nah, menurut Dubin dalam Fieldel dan Chambers, kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan pembuat keputusan. Nah, para ahli manajemen berpendapat bahwa kepemimpinan sebagai suatu konsep manajemen di dalam kehidupan organisasi mempunyai kedudukan strategis dan merupakan gejala sosial yang sangat diperlukan dalam kehidupan berkelompok. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan dinamisator seluruh proses kegiatan organisasi. Kepemimpinan mutlak diperlukan bila terjadi interaksi kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, Blanchard mengemukakan bahwa esensi kepemimpinan adalah tercapainya tujuan melalui kerjasama kelompok. Kemudian, kepemimpinan sebagai konsep manajemen seperti dikemukakan Stockdale dapat dirumuskan ke dalam beberapa definisi, tergantung dari mana titik tolak pemikirannya. Nah, menurutnya, kepemimpinan yang pertama yaitu kepemimpinan sebagai suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham. Artinya bahwa setiap pemimpin melalui kerjasama yang sebaik-baiknya harus mampu membuat para bawahan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Kemudian, peranan pemimpin adalah memberikan dorongan terhadap bawahan untuk mengerjakan apa yang dikehendaki pemimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan adalah suatu seni bagaimana membuat orang lain mengikuti serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, kepemimpinan sebagai suatu bentuk persuasi dan inspirasi. Artinya, kepemimpinan adalah suatu kemampuan mempengaruhi orang lain yang dilakukan, bukan melalui paksaan, melainkan himbauan dan persuasi, yaitu pendekatan. Nah, kemudian yang ketiga, kepemimpinan adalah suatu kepribadian yang memiliki pengaruh. Kepribadian dapat diartikan sebagai sifat-sifat dan watak yang dimiliki oleh pemimpin yang menunjukkan keunggulan sehingga menyebabkan pemimpin memiliki pengaruh terhadap bawahan. Nah, itu tadi 3 definisi Pertama, terkait dengan konsep kepemimpinan dalam manajemen. Nah, tadi yang pertama, kepemimpinan sebagai suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham. Artinya pemimpin di sini melalui kerjasama harus mampu membuat para bawahan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Yaitu peran pemimpin mendorong para bawahan untuk mengerjakan apa yang dikehendaki pemimpinnya. Kemudian tadi yang kedua, pemimpin sebagai bentuk persuasi dan inspirasi, di mana dia melakukan pendekatan persuasif dan menginspirasi para bawahannya gitu. Dan yang ketiga, kepemimpinan merupakan suatu kepribadian yang memiliki pengaruh. Dia memiliki wibawa, memiliki sifat kebijaksanaan, sehingga dia menyebabkan memiliki pengaruh terhadap bawahannya. Kita lanjutkan. Yang keempat, kepemimpinan adalah tindakan dan perilaku. Artinya kepemimpinan digambarkan sebagai serangkaian perilaku seseorang yang mengarahkan kegiatan-kegiatan bersama. Kemudian yang kelima, kepemimpinan merupakan titik sentral proses kegiatan kelompok. Artinya dalam kehidupan organisasi, kepemimpinan diharapkan dapat melahirkan berbagai gagasan baru yang memberikan dorongan lahirnya perubahan.
kegiatan dan seluruh proses kegiatan kelompok. Nah, kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kelompok dan menduduki posisi tinggi dalam kehidupan kelompok dalam menentukan struktur kelompok, suasana kelompok, dan aktivitas kelompok. Dan selanjutnya yang keenam, kepemimpinan merupakan hubungan kekuatan dan kekuasaan. Artinya kepemimpinan sebagai suatu bentuk hubungan sekelompok orang, hubungan antara yang memimpin dan yang dipimpin, di mana hubungan tersebut mencerminkan seseorang atau sekelompok orang berperilaku karena adanya kewibawaan yang ada pada orang yang memimpin. Nah, orang yang memimpin lebih banyak mempengaruhi daripada yang dipengaruhi. Nah, jadi dalam tiga yang kedua ini terkait dengan konsep kepemimpinan dalam manajemen. Tadi yang pertama, kepemimpinan adalah tindakan dan perilaku. Ya, jadi kepemimpinan itu digambarkan sebagai serangkaian perilaku seseorang yang mengarahkan kegiatan-kegiatan bersama. Di mana tadi ada kerjasama. Nah, dalam kerjasama tersebut ada suatu bentuk kegiatan yang harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, bagaimana pemimpin tadi mengarahkan kegiatan-kegiatan bersama tadi. Kemudian yang kelima, kepemimpinan merupakan titik sentral proses kegiatan kelompok, ya. Jadi kepemimpinan diharapkan dia dapat memberikan gagasan baru yang memberikan dorongan lahirnya perubahan kegiatan atau seluruh proses kegiatan dalam kelompok tadi, di mana setelah adanya kelompok, ya, setelah melakukan kegiatan bersama, dia adalah titik sentralnya. Dia adalah pusatnya. Seorang pemimpin adalah pusat dari seluruh kegiatan yang ada yang dilakukan secara bersama-sama gitu. Dan yang keenam, kepemimpinan merupakan hubungan antara kekuatan dan kekuasaan, di mana di sini ada hubungan antara atasan dengan bawahan. Kita lanjutkan. Yang ketujuh, kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan. Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki suatu program dan yang berperilaku secara bersama-sama dengan anggota kelompok dengan mempergunakan cara atau gaya tertentu, sehingga kepemimpinan mempunyai peranan sebagai kekuatan dinamik yang mendorong, memotivasi, dan mengordinasikan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kepemimpinan yang kedelapan ya merupakan hasil dari interaksi. Artinya kepemimpinan sebagai suatu proses sosial yang merupakan hubungan antar pribadi, di mana pihak lain mengadakan penyesuaian. Suatu proses saling mendorong dalam mencapai tujuan bersama. Jadi kepemimpinan bukan merupakan sebab melainkan sebagai akibat atau hasil dari perilaku kelompok. Kepemimpinan timbul dari proses interaksi kelompok itu sendiri. Kepemimpinan adalah benar apabila diakui dan didukung oleh anggota kelompok. Nah, dalam konsep ini bisa kita lihat ya bahwa kepemimpinan merupakan sarana untuk mencapai tujuan, di mana seorang pemimpin yang memiliki program ya dan berperilaku secara bersama-sama dengan anggota kelompok untuk mempergunakan cara atau gaya tertentu. Sehingga di sini pemimpin mempunyai peranan ya dan kekuatan untuk mendorong, memotivasi dan mengordinasikan anggota organisasinya dan juga organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Jadi bagaimana seorang pemimpin tersebut bisa menjadi sarana dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang selanjutnya tadi kepemimpinan merupakan hasil interaksi. Jadi ada interaksi nih antara seluruh anggota kelompok, di mana juga interaksi antara atasan dengan bawahan, antara pemimpin dengan bawahannya. Dan di sini bagaimana bentuk interaksi tersebut, pemimpin bisa mengarahkan, melakukan koordinasi dan melakukan pencapaian tujuan dengan adanya interaksi antara pemimpin dengan para bawahan. Kita lanjutkan. Yang kesembilan, kepemimpinan adalah peranan yang dibedakan. Dalam kehidupan organisasi, masing-masing anggota mempunyai peranan yang berbeda-beda. Nah, dalam pencapaian tujuan, anggota kelompok mempunyai sumbangan yang berbeda-beda. Demikian pula, kepemimpinan muncul sebagai akibat interaksi dalam kehidupan organisasi. Karena kelebihan dan gagasan-gagasannya, dia diangkat sebagai pemimpin. Sejauh seseorang dipandang oleh anggota lain sebagai sumber yang dapat memberikan sumbangan tidak dapat diabaikan, akan diangkat dan diakuilah ia sebagai pemimpin. Dan yang terakhir, ke-10, kepemimpinan adalah sebagai inisiasi struktur. Kepemimpinan jangan dipandang sebagai jabatan pasif, melainkan ia harus berperan sebagai suatu jabatan yang terlibat dalam suatu tindakan dan interaksi sebagai bagian dari proses pemecahan masalah bersama. Nah, itu dia tadi tentang pengertian kepemimpinan dalam konsep manajemen. Ya. Selanjutnya di sini kita lihat dari pendapat para ahli ya, menurut Bones, kepemimpinan adalah pemimpin membujuk pengikut untuk mencapai tujuan bersama.
Tujuan ini merefleksikan nilai-nilai motivasi, keinginan, kebutuhan, aspirasi yang diharapkan oleh pemimpin dan pengikut. Selanjutnya, Harold mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses atau sejumlah tindakan di mana satu orang atau lebih yakni pemimpin menggunakan pengaruh, wewenang atau kekuasaan terhadap satu atau lebih orang lain, yaitu pengikut, dalam menggerakkan sistem sosial untuk mencapai satu atau lebih tujuan sistem sosial tersebut. Selanjutnya kemudian menurut Boles, tujuan sistem sosial adalah memenuhi kebutuhan, produktivitas, inovasi, dan pemeliharaan organisasi sistem sosial. Kemudian di penulis lainnya yaitu John W. Gardner mendefinisikan kepemimpinan sebagai adalah proses persuasi atau contoh di mana seorang individu atau tim kepemimpinan mendorong kelompok untuk mengejar tujuan yang dipegang oleh pemimpin atau dibagikan oleh pemimpin dan pengikutnya. Nah, definisi ini memperkaya variabel definisi kepemimpinan dalam literatur dengan menggunakan kata example atau contoh. Pemimpin dapat mempengaruhi pengikutnya dengan cara memberikan contoh. Ia menjadi panutan atau role model para pengikutnya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa dari serangkaian pengertian yang kita simak dari awal sampai akhir, bahwa memang saling berkaitan pengertian tentang kepemimpinan ini, di mana adanya interaksi, terus adanya atasan dengan bawahan, adanya pencapaian tujuan, di mana dalam merefleksikan nilai-nilai, motivasi dan keinginan, kebutuhan, aspirasi, pemimpin harus menggunakan kewenangannya gitu, pengaruhnya, di mana seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi atau membuat orang lain bawahannya bergerak, bekerja sesuai dengan diinginkan oleh seorang pemimpin tersebut demi pencapaian tujuan organisasi. Nah, ini dia terkait dengan konsep pengertian kepemimpinan. Kita lanjut materi yang kedua tentang peran kepemimpinan. Wijono, seseorang yang menduduki jabatan pemimpin atau manajerial dalam suatu organisasi, memainkan peranan yang sangat penting tidak hanya secara internal bagi organisasi yang bersangkutan, akan tetapi juga dalam menghadapi berbagai pihak di luar organisasi yang kesemuanya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, peran tersebut dapat dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu yang bersifat interpersonal, informasional, dan dalam fungsi pengambilan keputusan. Adapun penjelasan singkat dari masing-masing tersebut dapat diuraikan. Ini menurut Wijono terkait dengan peranan. Yang pertama, peranan yang bersifat interpersonal, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ialah keterampilan insani atau human skill. Nah, keterampilan tersebut perlu karena pada dasarnya dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang manajer berinteraksi dengan manusia, bukan hanya dengan para bawahannya, akan tetapi juga berbagai pihak yang berkepentingan yang dikenal dengan istilah stakeholders. Nah, di dalam dan di luar organisasi. Itulah yang dimaksud dengan peran interpersonal, di mana tercermin dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, selaku simbol keberadaan organisasi. Peranan tersebut dimainkan dalam berbagai kegiatan yang sifatnya legal dan seremonial. Contohnya adalah menghadiri berbagai upacara resmi, memenuhi undangan rekan setingkat ataupun atasan, para bawahan dan mitra kerja. Nah, ini selaku bentuk simbol keberadaan organisasi, peran pemimpin tadi. Yang kedua, selaku pemimpin yang bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada para bawahannya. Dan yang ketiga, peran selaku penghubung, di mana seorang manajer harus mampu menciptakan jaringan yang luas dengan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang mampu berbuat sesuatu bagi organisasi dan juga berbagai pihak yang memiliki informasi yang diperlukan oleh organisasi. Ini terkait dengan peran kepemimpinan dari segi peran yang bersifat interpersonal. Kemudian peranan yang kedua yaitu peranan yang bersifat informasional. Nah, sebagaimana diketahui bahwa informasi merupakan aset organisasi yang sangat penting karena informasi adalah sebagai bahan baku dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Nah, agar kegiatan organisasi dapat terlaksana dengan efisien dan efektif, maka peranan informasi dapat dijabarkan, yaitu yang pertama, seorang manajer atau pemimpin adalah pemantau lalu lintas arus informasi yang terjadi baik dari maupun keluar organisasi.
Oleh karena itu, maka seorang manajer harus mampu mengambil langkah-langkah untuk menyaring agar informasi yang keluar masuk tersebut betul-betul bermanfaat bagi perusahaan, dan informasi yang keluar tentunya bukanlah hal yang bersifat rahasia dan membahayakan organisasi. Kemudian yang kedua, peran sebagai pembagi atau distributor informasi. Nah, berbagai informasi yang diterima mungkin berguna dalam penyelenggaraan fungsi manajerialnya. Akan tetapi mungkin pula untuk disalurkan kepada orang atau pihak lain dalam organisasi. Nah, peran ini menuntut pemahaman yang mendalam tentang makna informasi yang diterimanya dan pengetahuan tentang berbagai fungsi yang harus diselenggarakan. Nah, itu dia terkait dengan peran kepemimpinan dari segi yang bersifat informasional ya. Ada juga yang ketiga, yaitu peran selaku juru bicara organisasi, masih dalam konteks peranan yang bersifat informasional. Nah, peran ini memerlukan kemampuan menyalurkan informasi secara tepat kepada berbagai pihak di luar organisasi, terutama jika menyangkut informasi tentang rencana, kebijaksanaan, tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh organisasi. Peranan ini juga menuntut pengetahuan yang mendalam tentang berbagai aspek industri yang ditanganinya. Peranan ini dapat dimainkan dengan berbagai cara seperti rapat umum tahunan pemegang saham atau lebih terbatas dalam bentuk rapat dengan para anggota Dewan Komisaris Perusahaan, negosiasi dengan instansi pemerintah, negosiasi dengan pemasok dan pertemuan dengan para anggota asosiasi perusahaan sejenis. Nah, peran tersebut sangat penting artinya dalam pembentukan dan pemeliharaan citra positif organisasi yang dipimpinnya. Nah, dia tadi bentuk peranan yang bersifat informasional ya. Yang pertama tadi seorang manajer sebagai pemantau lalu lintas arus informasi ya. Yang kedua sebagai pembagi atau distributor informasi, dan yang ketiga menyalurkan informasi secara tepat kepada berbagai pihak. Nah, ini terkait dengan peranan bersifat informasional dari peran kepemimpinan. Yang ketiga itu peran pengambilan keputusan. Nah, peranan pemimpin sebagai pengambilan keputusan dapat diklasifikasikan menjadi 4 bentuk utama yang secara singkat dapat diuraikan, yaitu yang sebagai entrepreneur, di mana seorang pemimpin diharapkan mampu mengkaji terus-menerus situasi yang dihadapi oleh organisasi ya, untuk mencari dan menemukan peluang yang dapat dimanfaatkan. Meskipun kajian itu sering menuntut terjadinya perubahan dalam organisasi. Kemudian yang kedua, peredam gangguan. Peran ini antara lain berarti kesediaan memikul tanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif apabila organisasi menghadapi gangguan serius, di mana apabila tidak segera ditangani akan berdampak negatif kepada organisasi. Kiatnya terletak pada penguasaan teknik-teknik manajemen krisis yang tentunya berbeda dari teknik-teknik manajemen konvensional manakala organisasi berjalan normal tanpa gangguan yang berarti. Kemudian yang ketiga tentang pembagi sumber daya dan dana. Pada umumnya, makin tinggi posisi manajerial seseorang, maka wewenang atau kekuasaannya pun makin besar. Nah, wewenang atau kekuasaan itu erat sekali kaitannya dengan kewenangan untuk mengalokasikan dana dan daya. Termasuk diantaranya wewenang untuk menempatkan orang pada posisi tertentu, wewenang mempromosikan orang, wewenang menurunkan pangkat, wewenang mencopot seseorang dari jabatannya, dan wewenang menggunakan sanksi serta mengalokasikan dana termasuk waktu. Nah, kewenangan atau kekuasaan itulah yang membuat para bawahan bergantung kepadanya. Nah, ini dia terkait dengan peran pengambilan keputusan oleh kepemimpinan. Ya, ada lagi yang terakhir yaitu tentang masih masuk dalam kategori peran pengambilan keputusan oleh kepemimpinan, yaitu tentang perunding bagi organisasi. Telah dikemukakan bahwa makin tinggi jabatan seseorang, ia makin lebih banyak berinteraksi dengan berbagai pihak di luar organisasi ketimbang dengan orang-orang dalam. Nah, dengan kata lain, ia semakin sering berperan selaku perunding untuk organisasi. Misalnya, berunding dengan instansi pemerintah tertentu untuk memperoleh izin, berunding dengan para pemasok agar bahan mentah atau bahan baku diproses lebih lanjut menjadi produk tertentu, tersedia secara kontinu dengan mutu yang tinggi tetapi dengan harga yang wajar. Nah, kesemuanya itu mempunyai implikasi bahwa seseorang yang mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan pemimpin dituntut memiliki kemampuan mengenali faktor-faktor berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi, mengenali kendala yang mungkin menghadang, serta peluang yang mungkin timbul mendadak dan ancaman yang tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, ini dia terkait dengan perunding bagi organisasi dalam peran pengambilan keputusan oleh kepemimpinan.
Nah, kita masuk kepada materi yang ketiga tentang teori-teori dalam kepemimpinan. Nah, kita akan membahas 3 teori ya dalam kepemimpinan, itu tentang The Great Man Theory, yang kedua Big Bang Theory, dan yang ketiga Trade Theory. Yang pertama, The Great Man Theory, yaitu teori kepemimpinan orang hebat. Nah, teori kepemimpinan orang hebat atau The Great Man muncul pada masa ketidakpercayaan pada teori kepemimpinan genetika. Teori kepemimpinan orang hebat ini dapat ditelusuri semenjak abad ke-18 dan ke-19 atau pada masa revolusi industri. Secara khusus merujuk pada Mouton ya, yaitu asal-usul kepemimpinan dapat ditemukan pada kisah-kisah para pejuang pemberani dan pemimpin bijak di mana para orang liar membicarakannya ketika berada di sekitaran api unggun. Salah satu penyokong utama teori ini adalah Thomas ya. Dalam wacana kepemimpinan, Thomas berfokus pada sebuah pernyataan bahwa individu tertentu, orang tertentu merupakan pemberian Tuhan dan ditempatkan di bumi untuk memberikan penerangan yang dibutuhkan untuk eksistensi manusia. Teori kepemimpinan orang hebat menyarankan bahwa yang pertama, kepemimpinan adalah sesuatu yang terlahir dengan karakteristik kepemimpinan dari proses warisan ya. Individu yang terlahir dari keluarga yang hebat dianggap mewarisi keterampilan dan karakteristik seorang pemimpin. Dan memang beberapa individu yang dilahirkan dalam keluarga yang tepat mencapai hal-hal besar dan mengubah rangkaian sejarah manusia. Kemudian, yang kedua, konsep mendasar dari teori ini adalah orang-orang dilahirkan dengan berbagai karakteristik yang membuat mereka sebagai pemimpin secara alami. Dan hanya individu menakjubkan, yaitu the great ya, memiliki karakteristik seperti itu. Misalnya Napoleon Bonaparte, Indira Gandhi, dan Martin Luther King. Kemudian yang ketiga, secara tradisional, orang hebat tidak hanya digambarkan seolah kuat, tetapi juga cerdas. Selain itu, para orang hebat ditampilkan sebagai orang jenius berkuasa, mampu membuat perencanaan secara komprehensif dengan meramalkan sebagian besar kemungkinan, dan mampu mengendalikan tindakan terpadu yang begitu kompleks. Nah, kita bisa ambil contoh tentang teori kepemimpinan orang hebat ini atau The Great Man Theory ini di Indonesia, yaitu tentang terpilihnya Presiden Soekarno sebagai presiden pertama kita di Indonesia. Di mana Soekarno dan waktu itu Muhammad Hatta sebagai wakil presiden dinilai sebagai orang hebat ya, atau manusia Indonesia yang hebat yang memperjuangkan kemerdekaan, yang memiliki banyak koneksi. Sehingga berkat perjuangan para pahlawan dan perumusan tentang dasar negara juga dan pendeklarasian kemerdekaan Indonesia, maka pada saat itu, pada hari berikutnya, pada tanggal 18 Agustus, akhirnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dipilih dan diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Nah, itu kita bisa ambil dari contoh dari The Great Man Theory ini. Kemudian yang kedua, Big Bang Theory, yaitu teori peristiwa besar. Abdul Aziz mengutip Bernis dan Nanus menyatakan bahwa dalam perkembangan teori kepemimpinan berdasarkan bakat cenderung ditolak dan melahirkan teori Big Bang. Nah, dalam teori ini, kepemimpinan yang baru di zamannya itu menyatakan bahwa pada peristiwa besar menciptakan atau dapat membuat seseorang menjadi pemimpin. Teori ini mengintegrasikan antara situasi dan pengikut atau anggota organisasi sebagai jalan yang dapat menghantarkan seseorang menjadi pemimpin. Jika diamati, peristiwa yang dimaksud pada konteks teori di atas adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian besar seperti revolusi, kekacauan atau kerusakan, pemberontakan, reformasi, dan lainnya. Yang memunculkan seseorang tokoh dapat diambil contoh para pemimpin Indonesia pasca kemerdekaan dan pemimpin Orde Baru Soeharto muncul sebagai pemimpin Orde Baru, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, ini salah satu bentuk dari contoh dari tentang Big Bang Theory atau teori peristiwa besar. Kalau Indonesia seperti pergolakan pada pasca kemerdekaan ya. Jadi ada Orde Baru, muncullah Presiden Soeharto. Kemudian pada masa era reformasi juga bergejolak. Nah, dipilih waktu itu Pak Presiden B.J. Habibie. Yang ketiga, Trade Theory, yaitu teori kepemimpinan sifat. Teori kepemimpinan sifat atau trait merupakan teori kepemimpinan yang muncul pada akhir Perang Dunia Kedua. Pendekatan sifat ini hadir sebagaimana sebuah kemajuan yang berlanjut dari teori orang hebat, di mana terdapat perubahan fokus dari pemimpin terkemuka yang terkenal menuju pada kepemilikan sifat-sifat kepemimpinan. Nah, pada awal tradisi penelitian ilmiah tentang kepemimpinan, sifat dipahami sebagai
kualitas bawaan atau diwariskan dari individu sifat kepribadian. Sehingga teori sifat ini mengarahkan pada sejumlah sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh pemimpin. Berdasarkan pada teori sifat, individu dilahirkan secara alamiah dengan sifat-sifat bawaan menjadi pemimpin, tidak dibuat, ya. Teori ini pun mengkaitkan karakteristik fisik seperti tinggi badan, usia, penampilan, latar belakang sosial, psikologis, yaitu kemampuan dan intelektual dan kepribadian dengan kepemimpinan yang berhasil. Kemudian Jacques Charo mengidentifikasi 3 komponen terkait pemaknaan sifat kepemimpinan, yaitu yang pertama, sifat-sifat pemimpin tidaklah terpisah melainkan sekumpulan sifat yang terintegrasi sehingga mempengaruhi kinerja kepemimpinan. Yang kedua, inklusivitas dari berbagai kualitas pribadi mempromosikan stabilitas dalam efektivitas kepemimpinan. Dan yang ketiga, menentukan atribut pemimpin sebagai sesuatu yang relatif bertahan lama, menghasilkan stabilitas antar situasi dalam kinerja kepemimpinan. Nah, adapun poin utama dari teori ini yaitu pemimpin besar ada karena dilahirkan dengan sifat khusus yang membuat mereka menjadi pemimpin besar. Selain itu, penekanan teori ini adalah pemimpin besar tidak bisa dilatih atau diajar, bisa atau setidaknya karena dipilih. Bisa ada, setidaknya karena dipilih. Nah, itu terkait dengan teori, itu teori kepemimpinan sifat. Selanjutnya kita masuk tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Materi yang keempat tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin formal. Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang resmi yang melalui mekanisme pengangkatan resmi untuk menduduki jabatan kepemimpinan. Ya. Walgito mengungkapkan bahwa pemimpin formal adalah orang yang menjadi pemimpin karena legalitasnya. Misalnya karena ia terpilih secara sah melalui pemilu atau kongres atau muktamar atau apapun namanya. Yang bersangkutan telah memenuhi semua peraturan yang ada. Kemudian pemimpin formal dapat didefinisikan yaitu seseorang baik pria maupun wanita yang oleh karena organisasi atau perusahaan membutuhkan sehingga ditunjuk berdasarkan surat keputusan pengangkatan dari organisasi yang bersangkutan untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya. Nah, untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut yang ditetapkan sejak semula. Nah, ini terkait dengan pemimpin formal. Nah, berdasarkan macam kegiatannya, pemimpin formal yaitu lebih baik memimpin pada kegiatan ekspresif dan kegiatan instrumental menurut Wirasandi. Nah, yang pertama, kegiatan ekspresif yaitu kegiatan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan normatif dan sosial seperti keagamaan atau kepercayaan, kesetikawanan sosial dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kegiatan instrumental adalah kegiatan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dan alokasi sumber daya seperti misalnya pertanian, industri dan lain-lain. Contoh berbagai pemimpin formal adalah kepala desa, kepala RT dan RW. Ada seperti kalau di pemerintahan juga di tingkat daerah ada gubernur, ya, wali kota atau bupati. Nah, tingkat nasional ada presiden dan wakil presiden. Nah, terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban pemimpin formal dapat dibedakan dengan mengacu pada pelaksanaan. Yaitu pemimpin formal memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertugas untuk memimpin rapat dan musyawarah dalam rangka mekanisme koordinasi dengan pemerintah lebih tinggi. Kemudian pemimpin formal juga bertanggung jawab untuk mengelola administrasi dan mengurus masalah di kalangan masyarakat yang terkait dengan kebijakan administratif birokrasi. Kemudian pemimpin formal juga bertugas mengkoordinasikan pembangunan, ya, secara partisipasif. Ia juga merupakan wakil di dalam dan di luar pengadilan serta berhak untuk menunjuk kuasa hukum yang akan mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pemimpin formal juga berkewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pemimpin formal juga berkewajiban untuk segenap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan hidup yang demokratis. Kemudian pemimpin formal dituntut untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Dan yang terakhir, pemimpin formal menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.
Kemudian yang kedua itu tadi terkait dengan apa ya, kepemimpinan dari segi pemimpin formal. Kemudian yang kedua ada pemimpin informal. Nah, pemimpin informal memiliki peran dan kedudukan yang penting dan strategis dalam proses pembangunan. Pemimpin informal adalah pemimpin yang tidak diangkat secara resmi berdasarkan surat keputusan tertentu. Dia memperoleh kekuasaan atau wewenang karena pengaruhnya terhadap kelompok. Walgito menyatakan bahwa pemimpin informal adalah pemimpin yang mempunyai batas-batas tertentu dalam kepemimpinan. Pemimpin informal dapat dikatakan sebagai ciri kepribadian yang menyebabkan timbulnya kewibawaan pribadi dari pemimpin dan merupakan bakat, sifat atau karismatik yang khas terdapat dalam diri pemimpin yang dapat diwujudkan dalam perilaku kepemimpinan. Nah, contoh kepemimpinan formal adalah kepala adat. Nah, sini bisa kita lihat ya bahwa kepemimpinan informal dalam peranan sosial yang berwujud partisipasi sosial yang memunculkan tindakan-tindakan yang ditujukan kepada arah sasaran yang dipengaruhi oleh status yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan di dalam masyarakat. Antara lain tadi tentang faktor keturunan, yang kedua kekayaan dalam arti yang seluas-luasnya, yang ketiga bentuk unjuk kerjanya di masyarakat, yang keempat tingkat pendidikannya, dan yang kelima ciri-ciri biologis. Nah, inilah dia bentuk pengaruh-pengaruh yang dimiliki oleh orang bersangkutan dalam masyarakat terkait ia ditunjuk menjadi pemimpin informal. Nah, ada beberapa aspek yang mempengaruhi kemampuan pemimpin informal. Di antaranya hak dan kewajiban pemimpin informal itu sebagai katalisator. Sikap dan perilaku yaitu sikap dan perilaku yang ramah, terbuka, bertanggung jawab, menghargai pendapat orang lain, saling menghargai, saling menghormati. Nah, selalu berpikir untuk kepentingan umum. Dan juga ia sebagai faktor sarana, yaitu efektivitas dan efisiensi dari kegiatan mempengaruhi ditunjang pula oleh sarana yang ada. Dan kemudian faktor kedekatan atau pendekatan. Maka dalam kajian tentang pendekatan dilakukan oleh para informal dalam menarik simpatik atas masyarakat dalam kepemimpinan didasari menurut sikap dan perilaku. Maksudnya di sini pemimpin ini lebih mengutamakan perilaku yang ramah, terbuka dan memikirkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu dia materi kita pada hari ini tentang kepemimpinan ya. Nah, silakan seluruh mahasiswa juga mencari tambahan literatur, tambahan materi, bisa dari buku, bisa dari artikel jurnal ilmiah terkait dengan materi kepemimpinan, mulai dari konsep pengertian kepemimpinan ya, peran penting kepemimpinan, terus teori-teori kepemimpinan dan tipe gaya kepemimpinan. Nah, demikian dari saya Wahid Asyari dalam proses perkuliahan kita pada hari ini. Salah dan khilaf saya mohon maaf ya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.